Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah, membacakan kisah Rasulullah bersama Maira TV YouTube channel yang hari ini bab ke-25. Saudara-saudara muslim dan muslimin dimanapun berada, mukmin dan mukminat dimanapun berada kalian, anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, dan para sahabatku semua dimanapun berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat afiat. Maka dari itu, apabila keluar rumah dalam COVID-19 ini, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, agar semuanya tetap sehat, bisa mendengarkan bacaan kisah Rasulullah Umi Nini Gawa. Kita mulai ya untuk bab ke-25 ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian ke-25 menerangkan tentang rumah tangga Baginda Muhammad, yaitu Baginda Muhammad selalu membuat rumah tangganya itu menjadi bahagia, ceria, hidupnya dengan canda, penuh keramah tamahan, dan beliau suka berkelakar kepada siapapun, tidak hanya kepada istri dan putri-putrinya, namun juga kepada para pembantunya. Dan sejak muda Baginda Rasulullah senang sekali memakai parfum wangi-wangian, makanya apabila orang yang dekat dengan beliau akan merasa senang karena harumnya parfum beliau. Dan beliau, Baginda Muhammad, suka memakai baju yang berwarna putih atau lurik, dan suka memakai surban yang menggantung di sebelah salah satu pundaknya. Dan beliau tidak pernah menggunakan baju yang banyak kain sutranya. Kemudian datanglah satu orang yang amat Rasulullah cintai, sayangi, yaitu sampai beliau mengangkatnya sebagai anak, yaitu Zaid bin Haritsah. Suatu hari keponakan Bunda Khadijah membawa keponakan Bunda Khadijah yang bernama Hakim bin Hisam membawa seorang budak laki-laki yang bernama Zaid bin Haritsah, dibawa ke rumah Bunda Khadijah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jadi Zaid tadi di kalungnya, lehernya berkalungkan, dibelenggu oleh rantai, jadi jalannya merangkak seperti seekor kuda. Bunda Khadijah membeli Zaid dan memperlakukannya dengan baik. Baginda Muhammad sangat menyukai Zaid, apalagi ketika Zaid bercerita bahwa ia dijadikan budak dengan cara diculik. Jadi 15 tahun yang lalu Zaid kecil sedang berjalan pulang bersama ibunya. Ketika itu datanglah para perampok gurun, yaitu Zaid disergap dan diculik, dibawa lari, terlepas dari ibunya, dan dijadikan budak, dijual belikan menjadi budak kesana kemari oleh para perampok tadi. Nasib yang membawanya bertemu dengan Baginda Muhammad, yaitu orang yang amat Zaid cintai. Jadi nasib Zaid itu walaupun jadi budak kan menderita sekali karena diculik, dijual belikan kesana kemari jadi budak, namun nasiblah yang mempertemukan Zaid dengan Baginda Muhammad, itu orang yang amat dicintai oleh Zaid. Melihat Baginda Muhammad sangat menyayangi Zaid, ibu Bunda Khadijah memberikan Zaid kepada Baginda Muhammad. Bunda Khadijah adalah orang yang sangat bijaksana, mengerti bahwa suaminya menganggap Zaid seolah sebagai pengganti putranya yang dua orang telah tiada tadi, yaitu Qasim dan Abdullah. Baginda Muhammad segera memerdekakan Zaid, sudah tidak menjadi budak lagi.
Namun secara tidak terduga datanglah Haritsah, ayah dari Zaid. Haritsah telah bertahun-tahun mencari Zaid sejak anaknya itu menghilang. Haritsah sangat menyayangi anaknya sehingga dia mencarinya dan merindukan sekali Zaid, sehingga Haritsah membuat puisi kesedihan tentang anaknya itu. Zaid pun amat menyayangi ayahnya. Setelah Zaid bertemu ayahnya, Baginda Muhammad juga bilang kepada Haritsah, Abu Haritsah, bahwa apabila Zaid ingin kembali kepadamu, ingin pulang bersamamu, kami persilahkan. Namun apabila Zaid tetap ingin tinggal bersama saya pun tidak menolak. Begitulah Baginda Muhammad bilang kepada Zaid. Namun Zaid memilih tinggal bersama Baginda Muhammad. Ternyata Zaid lebih memilih Baginda Muhammad karena Baginda Muhammad sangat baik, orangnya memperlakukan Zaid seperti anaknya, sudah dibebaskan, dimerdekakan, tidak menjadi budak lagi. Ketika Zaid bilang ingin memilih tinggal bersama Baginda Muhammad, sangat bahagia Baginda Muhammad, sehingga Baginda Muhammad mengangkatnya Zaid menjadi anaknya. Sejak itu Zaid sering dipanggil Zaid bin Muhammad. Namun di kemudian hari Allah melarang, tidak boleh anak angkat itu mewarisi harta ayah angkatnya. Jadi yang boleh mewarisi harta ayah adalah hanya anak keturunan. Itulah maha adilnya Allah, maha agung Allah yang maha kuasa, maha bijaksana. Sekarang kita menuju ke cerita Baginda Muhammad di Gua Hira. Berhala-berhala yang bernama Hubal, Uzza, Lata, ya, dari berhala yang bernama Hubal, Uzza, Lata itu tidak pernah menciptakan lalat. Dan lalat sekecil apapun patung tadi berhala Hubal, Lata dan Uzza tidak bisa menciptakan. Bagaimana mungkin mereka akan mendatangkan kebaikan? Patung-patung berhala tadi tidak mungkin mendatangkan kebaikan kepada manusia. Demikianlah pikir Baginda Muhammad. Siapa yang berada di balik ini semua? Siapa yang berada di balik luasnya langit dan tebaran bintang? Siapa yang berada di balik padang pasir yang panas terbakar kilauan matahari? Siapa pencipta langit yang jernih dan indah, langit yang bermandikan cahaya bulan, dan bintang yang begitu lembut, begitu sejuk? Siapa pembuat ombak yang berdebur dan penggali laut yang begitu dalam? Siapa yang berada di balik semua keindahan bumi yang luas ini? Demikianlah Baginda Muhammad tidak mencari kebenaran dalam kisah-kisah lama atau tulisan para pendeta yang ia mencari kebenaran lewat alam. Beliau mengasingkan dirinya dari keramaian dan pergilah ke Gua Hira. Betapa sia-sianya hidup manusia ini. Waktu terus berlalu, sementara jiwa-jiwa rusak karena dikuasai khayal tentang berhala-berhala yang mampu melakukan ini dan itu. Betapa sia-sianya hidup manusia karena tertipu dengan segala macam kemewahan yang tiada berguna. Beliau mengasingkan diri seperti itu beberapa hari di setiap bulan, dan sepanjang bulan Ramadan
beliau selalu mengasingkan diri di dalam Gua Hiro. Semakin lama jiwanya semakin matang dan semakin terisi penuh, sampai suatu ketika saat usia beliau 40 tahun, datanglah seorang yang bukan dari dunia ini menemui beliau di Gua Hiro. Baginda Muhammad yang pemberani dan tenang itu amat melihatnya dengan rasa yang amat ketakutan. Untuk Gua Hiro bab yang ke-25 sampai di sini dulu. Nanti Umi Nini Gawat lanjutkan yang bab ke-26. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan yakinlah kita menambah keimanan dengan mendengarkan bacaan Umi Nini Gawat Sirah Nabawiyah untuk mencintai baginda Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.